Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel SNKpedia. Sebelum kita nonton video ini, please jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Makasih. Di video ini kita akan membahas mengenai sintesis aldehid dan keton. Sintesis aldehid dan keton dapat melalui berbagai reaksi ya. Jadi reaksi yang pertama adalah reaksi ozonolisis alkena. Kemudian reaksi yang kedua melalui oksidasi alkohol dan juga alkohol primer dan juga alkohol sekunder ya. Kemudian reaksi yang ketiga untuk pembuatan aldehid dan keton bisa melalui reaksi hidrasi, yaitu hidrasi alkuna terminal. Dan untuk membuat keton aromatik, kita bisa menggunakan asilasi Friedel-Crafts. Kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama ini merupakan reaksi ozonolisis alkena. Nah, pada reaksi ini dapat dihasilkan dua aldehid, aldehida dan keton, atau bahkan dua keton, bergantung kepada jenis alkena yang kita reaksikan. Kemudian pada reaksi ini tentunya menggunakan ozon, kemudian dibantu dengan metanol dan juga dengan CH3 2 kali S ya. Oke, kita lihat di sini ozonolisis dari oktena ya, ini akan menghasilkan heptanal dan juga formaldehid. Nah, yang perlu diketahui di sini adalah jumlah C di sebelah kiri itu pasti akan sama dengan jumlah C di sebelah kanan ya. Di sebelah kiri jumlah C-nya ada 8, di sebelah kanan jumlah C-nya ada 8 juga ya. Ini 7 tambah 1 sama dengan 8 ya. Kemudian pemutusannya di sebelah mana? Pemutusannya pasti ada di ikatan rangkap ya di sini. Jadi yang di sebelah kiri ini akan menghasilkan heptanal, kemudian yang di sebelah kanan ini akan menghasilkan formaldehid ya. Oke. Kemudian untuk contoh reaksi berikutnya adalah 2-metil 1-heksena ya. Pemutusannya pasti di bagian ikatan rangkapnya ya. Yang di sebelah kanan ini akan menghasilkan formaldehid, kemudian yang di sebelah kiri, nah, yang di sebelah kiri akan menghasilkan 2-heksanon ya. Oke. Karena ikatan rangkapnya di sebelah ikatan rangkap ini memiliki suatu cabang ya, pasti dia akan menghasilkan keton nantinya ya. Jadi dari 2 metil 1 heksena nanti akan dihasilkan 2 heksanon dan juga formaldehid. 2 heksanon yang dari sini nih. Sedangkan formaldehid yang dari struktur sebelah kanan ya. Oke. Jadi sebetulnya cukup mudah, asalkan kita melihat saja di mana sih letak ikatan rangkap alkenanya. Oh, pasti akan di sebelah situ ya, terbentuk aldehida dan keton, baik dia berupa 2 aldehid atau aldehida dan keton atau bahkan 2 keton ya, tergantung kepada struktur awal alkenanya. Kemudian reaksi yang kedua adalah melalui reaksi oksidasi alkohol primer ya. Nah, untuk reaksi oksidasi sendiri, ini merupakan reaksi bertambahnya jumlah oksigen dan berkurangnya jumlah hidrogen. Fungsi oksidasi alkohol primer adalah untuk mensintesis aldehid. Oke. Ini defaultnya ya. Jadi ini alkohol primer. Alkohol primer di sini dioksidasi maka akan menghasilkan aldehida ya. Oke, reagennya bisa menggunakan piridinium klorokromat ya atau PCC dalam pelarut diklorometan ya. Oke, contoh reaksinya. Nah, di sini ada 1 heptanol ya. Ini ada gugus hidroksil. Kemudian berikatan dengan C ya, di mana merupakan jenis alkohol primer. Ketika direaksikan dengan PCC, maka akan terkonversi menjadi heptanal ya. Sebanyak 78%. Kemudian reaksi yang kedua adalah reaksi oksidasi alkohol sekunder. Nah, untuk reaksi ini bertujuan untuk menghasilkan keton. Oke, ini contoh reaksinya.
Ini alkohol sekunder. Nah, alkohol sekunder ini pasti hasilnya adalah suatu keton. Reagennya adalah Na2Cr2O7 dalam larutan asam sulfat maupun asam asetat ya. Oke, di contoh reaksinya ada sikloheksanol yang direaksikan dengan natrium dikromat ya dalam larutan asam sulfat. Ketika dioksidasi dia akan menghasilkan sikloheksanon. Ingat ya, karena ini merupakan reaksi oksidasi, maka pasti jumlah oksigennya bertambah, atau dengan kata lain, ikatan pada C dengan O-nya akan bertambah. Tadinya ikatannya hanya 1, ini ikatannya menjadi 2 ya. Maka namanya adalah reaksi oksidasi, bertambahnya jumlah oksigen ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah reaksi hidrasi alkuna terminal. Nah, reaksi ini bertujuan untuk menghasilkan metil keton ya, dengan katalis asam dan juga ion merkurium. Oke, contohnya di sini ini ada satu pentuna ya. Jadi alkuna terminal tuh maksudnya pada struktur yang model seperti ini ya. Jadi alkuna struktur rangkap 3-nya berada pada posisi nomor 1 gitu. Kemudian ketika dihidrasi dengan H2O, nah ini produknya adalah Markovnikov ya, dengan katalis asam dan juga ion merkurium. Produknya Markovnikov, jadi H+ hanya akan masuk ke C yang mengikat hidrogen lebih banyak ya, sehingga tadinya hanya ada 1, di sini hanya menjadi CH2. Kemudian OH pada H2O akan masuk ke C sebelahnya yang mengikat hidrogen lebih sedikit ya, sehingga OH akan masuk ke sini gitu. Jadi hasilnya sesuai dengan adisi Markovnikov untuk hidrasi alkuna terminal ini. Nah, jadi hasil antaranya adalah suatu enol ya. Ada gugus alkena dan juga ada gugus hidroksil atau alkohol. Jadi ena dan alkohol namanya adalah enol ya. Ketika terjadi reaksi lebih lanjut, maka enol ini akan terkonversi menjadi suatu keton ya. Jadi gugus hidroksilnya akan terkonversi menjadi gugus karbonil atau keton. Jadi untuk satu pentuna ini dapat dikonversi menjadi 2 pentanon ya, dengan perantara suatu senyawa enol gitu. Kemudian reaksi yang keempat adalah reaksi asilasi Friedel-Crafts. Oke, kalau kita dengar kata-kata asilasi ya, gugus asil itu adalah gugus yang bentuknya seperti ini ya. Jadi ini R dapat digantikan dengan gugus alkil lainnya, misalnya metil, etil, propil, isopropil, sekunder butil, T-butil, dan seterusnya ya. Dapat juga digantikan dengan gugus aril ya, atau gugus benzen atau fenil ya, dan turunan benzen lainnya, bukan hanya fenil saja. Jadi AR ini aril ya. Asilasi Friedel-Crafts disebut juga sebagai asilasi aromatik ya, karena melibatkan suatu senyawa aromatik atau suatu senyawa benzen. Dan reaksi ini merupakan reaksi substitusi suatu gugus asil pada cincin aromatik dengan menggunakan halida asam. Jadi pada hakikatnya reaksi ini merupakan reaksi substitusi saja ya, bukan reaksi adisi gitu. Oke, contohnya adalah di sini ada senyawa benzen ya, yang direaksikan dengan suatu gugus asil ya. Ini namanya adalah halida asam atau asil, gugus asil ya, atau namanya disebut juga pada struktur ini yaitu asetil klorida. Kemudian dengan katalis AlCl3 pada suhu 80 derajat Celcius, maka akan menghasilkan metil fenil keton ya. Jadi reaksinya hanya reaksi substitusi saja. Nah, jadi gugus yang ini akan masuk ke benzen ya. Sehingga yang tadinya hanya benzen saja, maka ketika direaksikan dengan suatu halida asam yang strukturnya seperti ini, maka akan menghasilkan metil fenil keton ya.
Jadi ini metil, ini fenil, kemudian di atasnya keton. Atau nama trivialnya sebagai acetofenon. Ini rendemennya cukup besar, mencapai 97%. Dan ada juga hasil samping HCl ya, karena ini merupakan suatu reaksi substitusi. Baik, sekian video kali ini mengenai sintesis aldehida dan juga keton. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.